Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Halo pemirsa Sinpo TV, kembali lagi dalam program Kilas Sinpo dengan saya Muhammad Solehan. Akan ada dua isu yang dibahas kali ini, mulai dari temuan arkeolog di pembangunan MRT fase 2, hingga fenomena mati suri yang sempat gembarkan warga. Berikut ulasan berita selengkapnya. Dari berita pertama, objek cagar budaya ditemukan saat proses pembangunan MRT fase 2 dari Bundaran HI menuju Kota Tua. Ada sejumlah temuan saksi bisu peradaban Jakarta sejak abad ke-18, mulai dari bangunan saluran air di bawah tanah untuk sistem pasokan air bersih ke Benteng Batavia, hingga bangunan rel kereta api di sepanjang Jalan Gajah Mada Jakarta Barat sampai Jalan Pintu Besar Selatan. Temuan ini dianggap harta karun oleh sejumlah ilmuwan di Indonesia. Nantinya, temuan harta karun di pembangunan proyek MRT fase 2 akan dipamerkan dalam galeri di Stasiun Jakarta Kota bersama dengan market wujud dari stasiun MRT Kota. Berikut rangkuman dari tim Sinpo TV soal temuan harta karun di proyek MRT fase 2. Harta karun berupa peninggalan bersejarah zaman Belanda yang selama ini tersembunyi di bawah tanah kawasan Kota Tua ditemukan saat dilakukannya pembangunan proyek MRT fase 2 di Bundaran HI Kota Tua. Benda bersejarah yang ditemukan antara lain berupa artefak kuno, saluran air kuno Batavia, hingga penemuan rel tram peninggalan kolonial Belanda pada abad ke-18 selama penggalian proyek. Beragam artefak yang ditemukan adalah tulang sendi dan gigi bovide, kemudian fragmen keramik Cina, fragmen keramik Eropa, peluru botol tembikar hingga koin Belanda. Selain itu, ada pun barang langka berupa jalur tram yang berusia berabad-abad ditemukan di lokasi proyek MRT fase 2A Glodok dan Kota. Bagaimana tanggapan warga sekitar soal temuan benda bersejarah itu? Berikut wawancara tim Sinpo TV dengan warga. Kalau setahu saya memang ada rel kereta api, tapi belum lama itu udah dibongkar, udah diselamatin. Seharusnya dimuseumkan, soalnya itu barang berharga itu, barang kuno. Karena dulu memang jalur kereta api itu zaman Belanda. Setelah diaspal, lama-lama bertimpah lah kelihatan. Ya tahu-tahu karena sekarang lagi digali ada MRT aja. Oh, ada MRT. Ini dari mana ke mana sih Pak penemuannya? Kalau menurut para orang pada bilang sih katanya sih dari mulai zaman ini dulu monorail. Oh, monorail. Dulu ada kereta apa? Tren apa dulu? Dari zaman Belanda berarti Pak ya? Zaman Belanda. Ya. Sebetulnya sih emang ini termasuk barang langka sejarah. Tapi kalau ke museumin juga, kayaknya berat juga, banyak soalnya panjang. Oh, Yang gue pikir dirongsokin ke situ aja lah. Daripada di museumin berapa ratus ton mungkin kalau keseluruhannya. Oke. Ya tahu, kira emang ini udah lama lah ini di rel kereta ini emang udah lama. Oh, udah lama. Ya tertanamnya. Dulunya ada kereta api emang dulunya kan pas zaman Belanda kan adanya ini. Dulunya kan di sini masih banyak gedung-gedung tua. Seperti kayak gedung RRC, museum tua, ya tembusnya ya panjang lah dari sini ke kota. Dulunya lagi di zaman ini dekat Holiday Inn, dulunya emang ada gedung RRC. Kemudian menurut Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Juno Satrio Atmojo, jalur CP2 dan CP3 sudah diprediksi ada situs arkeolog dikarenakan sebelumnya pernah ditemukan di dekat Museum Fathahillah. Dirinya pun menyebut kondisi rel tram saat ditemukan masih dalam kondisi baik. Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Sylvia Halim pun menugaskan kepada jajarannya untuk menyimpan tram tersebut. Selain rel tram, Sylvia Halim menjelaskan bahwa pihaknya banyak menemukan cagar budaya seperti saluran air Batavia. Saluran air Batavia kuno ditemukan secara tidak sengaja saat dilakukannya pemindahan pipa Palija di ujung Jalan Pintu Besar Selatan pada proyek MRT Jakarta fase 2 Glodok Kota. Pihak MRT pun menjelaskan bahwa kondisi saluran air saat ditemukan masih terbungkus bata merah dan kuning. Pada bagian dalamnya terdapat 3 pipa berjajar yang salurannya terbuat dari batu bata. Untuk itu, Direktur Konstruksi PT MRT pun memastikan
akan penyelamatan cagar budaya sebelum membangun terowongan ataupun stasiun MRT fase 2 yakni Bundaran HI Stasiun Kota. Penyelamatan akan dilakukan dalam bentuk dimuseumkan di Galeri MRT yang berlokasi di Stasiun Jakarta Kota. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Kemudian berita kedua, mati suri menjadi sebuah fenomena yang cukup menggemparkan di lingkungan masyarakat. Pasalnya, orang yang sudah mati kemudian hidup kembali adalah sebuah mukjizat dari Tuhan. Tak disangka, mati suri menjadi pilihan gila untuk mengelabuhi banyak orang. Seperti seorang rohaniawan Konghucu yang dikabarkan mengalami mati suri. Tapi ternyata itu hanya modus untuk mengelabui debt collector agar terhindar dari banyak hutang. Jadi, sebetulnya adakah mati suri itu? Bagaimana pandangan dari agama atau dari medis soal mati suri? Berikut ulasan dari tim liputan Simpo TV soal mati suri. Seorang rohaniawan Konghucu yang Center dikabarkan mati suri di media sosial pada pertengahan November lalu memunculkan banyak kontroversi. Peristiwa ini kembali mencuat ke permukaan setelah temuan baru Polres Bogor yang menyatakan bahwa urip rohaniawan Konghucu tidak benar-benar meninggal, melainkan hanya berpura-pura mati. Tindakan urip ini hanya sebagai kedok agar dirinya lolos dari lilitan hutang yang diketahui mencapai angka 1,5 miliar rupiah. Hingga pada akhirnya, Urip mengakui kesalahan perbuatannya yang membuat gaduh jagat maya. Pak Urip. Ya, betul kakaknya. Pak Urip itu biksu Pak ya? Dia jadi rohaniawan. Rohaniawan di Agama Konghucu. di daerah Lebih tepatnya di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Pak, informasi kan kemarin beliau sempat dinyatakan sudah meninggal ya? Ya, betul. Dan dimasukkan ke dalam peti ini Pak. Betul. Sekarang di kabarnya hidup kembali. Iya. Itu bisa dijelaskan Pak kronologinya? Kita sih belum bisa jelaskan sepenuhnya karena memang yang tahu kan hanya Urip. Jadi yang kami terima itu saat peti itu datang kita buka dan ternyata memang masih ini gitu, masih ada tanda-tanda kehidupan. Oh siap. Seperti Itu meninggalnya dikabarkannya dari mana Pak? Posisinya di bawahnya? Istrinya yang Di daerah Semarang. Semarang. Berarti dinyatakan meninggal di Semarang di bawah. Mati suri sendiri bukanlah isu yang baru di tengah-tengah masyarakat kita. Seringkali, peristiwa mati suri dikaitkan dengan perjalanan spiritual yang penuh dengan misteri. Lantas, bagaimanakah mati suri di pandangan dalam dunia medis? Bagaimanakah seseorang dapat diklaim mengalami mati suri? Dan bagaimana sebaiknya kita bereaksi atas kondisi mati suri? Dalam dunia medis, peristiwa mati suri disebut sebagai Lazarus Syndrome. Dikutip dari laman Medical News Today, dalam penjelasannya Lazarus Syndrome merupakan kondisi seseorang dinyatakan meninggal dunia setelah jantung berhenti bekerja. Namun dalam kurun waktu tertentu, secara tidak terduga aktivitas jantung kembali bekerja secara tiba-tiba. Mati suri, atau dalam istilah lain juga disebut sebagai near-death experience, secara faktual merupakan peristiwa yang sangat jarang sekali terjadi. Sebuah laporan penelitian ilmiah dari Denmark yang dimuat dalam jurnal Hindiawi menyatakan dalam rentan tahun 1982 hingga 2008 hanya tercatat sebanyak 32 kasus Lazarus Syndrome. Ini merupakan angka kejadian yang sangat kecil dalam kurun waktu selama 26 tahun. Lantas sebenarnya apa yang dirasakan oleh orang yang mengaku mengalami mati suri? Para peneliti asal Belgia dalam tajuk Temporality of Feature in Near-Death Experience Narrative mencatat hal umum yang paling sering dirasakan oleh seseorang yang mengalami mati suri adalah merasa damai, melihat cahaya terang, dan merasakan arwah yang keluar dari dalam tubuh. Sebagian yang lain merasakan pengalaman lain, seperti mengalami pikiran cepat, bahkan mampu mendapat penglihatan tentang masa depan. Singkatnya, peristiwa mati suri merupakan kejadian yang cukup sulit diterima akal secara logis. Namun terlepas dari pro kontra terkait mati suri yang berkembang di masyarakat,
terdapat beberapa prosedur medis yang dapat dilakukan sebelum menyimpulkan terjadinya kematian seseorang, yakni dengan memastikan kembali keadaan pernafasan dan denyut jantung pasien, serta pastikan kondisi fungsi organ tubuh yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tetapi jika tidak terdeteksi dan terdengar lagi denyut nadi secara audible, pupil mata tak berubah ukuran kala merespon cahaya, hingga pasien tak lagi bereaksi atas rangsangan sakit, barulah dapat disimpulkan pasien atau seseorang telah meninggal dunia. Namun, apabila setelah dilakukan pertolongan pertama kepada pasien, muncul sedikit tanda-tanda kehidupan meskipun dalam kondisi sayup, segeralah beri pertolongan lanjutan agar pasien dapat diselamatkan. Lalu bagaimana dengan pandangan sejumlah agama soal mati suri? Dari agama Islam sendiri, dalam hadis qudsi dijelaskan, kematian adalah pintu penghubung antara dunia dan akhirat. Setiap orang yang mati melewati pintu tersebut, sementara kehidupan, yaitu kondisi ketika jasad atau tubuh dengan roh masih menyatu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan mati suri berarti salah satu ujung tali roh terlepas, tetapi dia masih hidup karena ujung lainnya masih terikat. Inilah yang membuat seseorang bisa kembali hidup mirip dengan seorang yang tidur. Sebagaimana diketahui, roh ibarat tali yang punya dua ujung terikat pada tubuh. Jika salah satu ujung terlepas dari badan, hal itu memungkinkan manusia untuk melayang-layang dengan apa yang disebut dengan mimpi atau mati suri. Kemudian, pandangan mati suri dalam agama Kristen Protestan. Mati suri menurut Kristen Protestan juga memiliki arti yang lebih mendalam untuk kehidupan manusia. Kehidupan memang sebuah jalan agar manusia bisa menuju Allah. Tetapi, pada kenyataan manusia tercemar dengan dosa sehingga akan ada banyak rintangan untuk menuju pada Allah. Agar manusia bisa dipersatukan kembali dengan Allah, dibutuhkan kemurnian hati seutuhnya, dan kehidupan harus menjadi proses pembersihan. Pembersihan yang dilakukan secara terus-menerus sangat harus untuk dilakukan. Dan tahap terakhir dalam menentukan hal tersebut adalah kematian yang berarti perpisahan dari dunia fana. Kemudian dari pandangan agama Katolik soal mati suri, jika seseorang hidup dalam Kristus, mati suri adalah sebuah penyucian diri terhadap dosa yang telah dilakukan seseorang pada masa lalu. Bagi umat Katolik, semua dosanya akan diperlihatkan dalam mati suri yang dialami. Ketika masih berdosa dan menjadi seteru Allah, Kristus wafatkan manusia untuk mendamaikannya dengan Allah. Maka oleh Adam, manusia jatuh dalam dosa, sedangkan oleh Kristus manusia tersebut memperoleh hidup yang kekal. Pembahasan ini dijelaskan dalam kitab Roma 5 ayat 12-18. Lalu pandangan agama Yahudi soal mati suri, menurutnya dalam pandangan agama Yahudi, seseorang yang telah mengalami mati suri akan diperlihatkan masa depan dan kedatangan Tuhan sebanyak 2 kali. Dari pandangan agama Konghucu, mati suri merupakan penebusan dosa terhadap Sang Hyang. Jika seseorang mati suri minimal 3 jam, semua dosanya telah hilang selama 3 tahun akan dihapuskan. Orang yang mengalami mati suri, dalam Konghucu ditandai dengan datangnya Dewi Kematian, yang bertujuan memberitahu keluarganya akan kematian orang terdekatnya. Dan yang terakhir pandangan agama Bahai soal mati suri, jika penganut Bahai ada yang mengalami mati suri, bersiap-siaplah akan datangnya satu musibah yang amat besar. Entah keluarganya ada yang sakit ataupun kecelakaan. Menurut kepercayaan konsep Bahai, mati suri merupakan sebuah kesengsaraan karena di sana, manusia diperlihatkan semua dosa yang dilakukan ketika hidup di dunia. Lalu, bagaimana dengan tanggapan masyarakat Indonesia sendiri dengan adanya fenomena mati suri? Berikut wawancara tim liputan Simpo TV. Ya percaya nggak percaya sih, kayak kalau itu kurang percaya aja, kayak belum melihat langsung. Ya misalnya kayak 50% lah. Buat percaya juga belum bisa terlalu percaya soal kayak gituan. Pokoknya intinya kalau belum lihat langsung itu kurang percaya lah. Ya biasa sih, nggak terlalu kaget-kaget banget gitu kalau buat soal begituan. Ya memang mati suri itu ada karena manusia itu terbentuk dalam tiga unsur,
Pertama jasadia, kedua jiwania, ketiga ruhania, ya kan? Jadi jasad, jiwa dan ruh. Apabila mereka yang dibilang mati suri, jasadnya masih ada, dibilang tapi sudah tidak berfungsi, tapi jiwanya itu, jasadnya memang kelihatan mati, cuman jiwanya itu masih ada, cuman dia melayang kemana-mana. Tapi pada dasarnya ruhnya itu masih ada di dalam ketentuan Allah, itu memang dia belum mati. Gitu. Semuanya itu kan kematian dan kehidupan itu kan ditentukan oleh Allah. Ya memang itu fenomenanya begitu. Biasanya orang tuh kalau kecelakaan atau apa dia mati nih, mati, orang dokter bilang dia mati, padahal dia enggak, memang kayak jantung semuanya itu udah enggak ada, tapi jiwanya itu memang lagi kayak melayang-layang kemana-mana gitu. Nah itu ketika dia ini dia akan balik lagi, ada panggilan, oh kamu pulang lagi, itu pulang lagi, itu begitu. Nah kalau memang ruh itu kalau memang sudah dicabut ya nggak ada mati suri, memang sudah permanen mati, itu aja. Percaya nggak percaya sih. Jadi tanggapannya bagaimana, Mas? Mati suri itu kayak nggak sadar tapi levelnya udah lebih tinggi lagi sih. Mati suri menurut saya sih cuma kondisi biologis otak nerima jaringan saraf otak aja sih. Percaya tapi lebih ke biologis sendiri. Demikian tayangan Kilas Sinpo kali ini. Tetap ikuti pemberitaan Sinpo TV lainnya di media sosial Sinpo ID. Saya Muhammad Solehan beserta tim yang bertugas. Izin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya.